adik-adik, selamat datang kembali di video Miss. Oke, Miss harap kabarnya baik-baik saja ya. Oke, nah untuk kali ini Miss akan ajak adik-adik untuk membahas soal TPS UTBK. Nah khususnya konsep yang biasanya sering keluar pada soal-soal TPS kuantitatif UTBK. Konsep yang Miss akan bagikan dengan adik-adik yaitu tentang A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan. Saksikan terus ya, nanti akan ada soal-soal pembahasannya juga. Yuk tetap belajar matematika bersama Miss khususnya untuk TPS UTBK 2020. Adik-adik, ada konsep yang sangat penting buat adik-adik ketahui dan pahami yang nantinya pasti berguna buat TPS UTBK terutama pada kemampuan kuantitatif. Nah, konsep apa itu? Ini dia. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ingat ya. Atau bisa kita simpulkan bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah hasil perkalian dari jumlah dua bilangan tersebut dikali dengan hasil selisih dari bilangan tersebut. Maka seperti contoh ini dari yang paling sederhana ya. 2020 kuadrat dikurang 2019 kuadrat. Berarti artinya jika kita jabarkan itu jadi 2020 ditambah 2019 dikali 2020 dikurang dari 2019. Berarti ini sama dengan 2020 tambah 2019. Berarti 4039 dikali 1, maka hasilnya 4039. Atau tanpa kita coret-coret nih, kita bisa pikirkan langsung. 2020 kuadrat dikurang 2019 kuadrat, berarti langsung pikirkan jumlah dari kedua bilangan tersebut 4039 dikali dengan selisih dari dua bilangan tersebut 1, berarti tinggal 4039 dikali 1, maka hasilnya 4039. Oke, nah ada juga deh nanti dua bilangan yang dia bentuknya desimal dibuat dengan bentuk seperti ini. Oke, adik-adik boleh tes dulu, boleh nanti di pause dulu untuk ngetes apakah adik-adik bisa mengerjakannya dan mendapatkan jawaban yang sama dengan Miss ya. Oke, nah ini 0,56 kuadrat dikurang 0,44 kuadrat. Berarti apa tadi? Kita pikirkan hasil jumlah dikali dengan hasil selisih dari kedua bilangan tersebut. Maka ketika kita jabarkan ini kan jadi 0,56 ditambah 0,44 dikali dengan 0,56 dikurang 0,44. Nah, ini jika dijumlahkan hasilnya 1,00 dikali dengan 0,56 dikurang 0,44 itu sama dengan 0,12. Maka hasil dari 0,56 kuadrat dikurang dengan 0,44 kuadrat adalah 0,12. Oke, jadi dengan mengetahui konsep ini, bentuk soal seperti ini adik-adik bisa kerjakan kurang dari 10 detik dengan memikirkan berapa hasil jumlah kedua bilangan tersebut dikali dengan hasil selisih dari kedua bilangan tersebut. Oke, nah kita kasih love ya. Oke, untuk soal selanjutnya adik-adik boleh coba dulu, boleh di pause, lalu nanti lanjut lagi untuk melihat berapa hasilnya. Apakah adik-adik mendapatkan jawaban yang sama dengan Miss ya. Nah, karena ini sama-sama per 2, maka langsung hasil jumlahnya berarti 524 ditambah 476 per 2 dikali 524 dikurang 476 per 2. Maka ini sama dengan hasilnya ini 1000 dibagi 2 dikali dengan 48 dibagi 2. 1000 dibagi 2, 500 dikali dengan 24. Ini hasilnya 12.000. Nah, untuk soal selanjutnya menggunakan konsep A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, soal seperti ini. Nah, sekilas ini tidak seperti ada langsung bentuk A kuadrat B kuadratnya kan. Tetapi dari soal ini nanti kita akan bisa mengaitkan soal ini menggunakan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Kita berarti harus mencari dulu berapa nilai X dan Y-nya masing-masing ya. Lalu bisa kita simpulkan bagaimana hubungan antara nilai X dengan Y. Nah, berarti untuk si X
X itu sama dengan 1234 dikali 1232 kurang 1233 kuadrat ditambah 1. Nah, tips dari Miss ini 1234 dikali 1232 ini akan kita ubah bentuknya menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Gimana menentukan si A dan B-nya? Ada beberapa tips untuk menentukan si A dan B-nya. Nah, yang pertama lihat ketika di sini ada 1233 kuadrat, pas ini akan ada nanti 1233 kuadrat. Kok bisa? Karena 1234 ini itu dari 1233 ditambah 1. Berarti si A-nya 1233 dan si B-nya 1. Dan 1232 ini berasal dari 1233 dikurang 1. Maka X itu sama dengan 1233 ditambah 1 dikali 1233 dikurang 1. Lalu dikurangkan dengan 1233 kuadrat ditambah 1. Maka ini sama dengan, nah ini kan bentuk A tambah B dikali A kurang B. Yaitu hasilnya menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Si A-nya 1233 berarti ini menjadi 1233 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikurang 1233 kuadrat ditambah 1. Nah, ini akan saling menghabiskan. Min 1 dengan tambah 1 berarti hasilnya 0. Oke, maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Lalu nilai Y itu sama dengan 300 kuadrat dikurang 301 dikali 299. Nah, sama halnya kayak tadi, lihat kalau di sini ada 300 kuadrat, berarti kemungkinan di sini juga akan ada 300 kuadrat. Dari mana? Lihat, 301 itu dari 300 tambah 1. 299 itu dari 300 dikurang 1. Maka nilai Y itu sama dengan 300 kuadrat dikurang 300 tambah 1 dikali 300 dikurang 1. Nah, 300 tambah 1 ini 300 kurang 1 ini. Sehingga Y sama dengan 300 kuadrat dikurang, ini kan A tambah B dikali A kurang B menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti jadi 300 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Hasilnya menjadi 300 kuadrat dikurang 300 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini saling menghabiskan, maka hasilnya menjadi 1. X0, Y1. Kesimpulannya adalah X kurang dari Y atau X kurang dari Y. Maka jawabannya adalah B. Nah, jika soal seperti ini, lihat, ini juga menggunakan konsep A kuadrat kurang B kuadrat. Ditanya nanti berapakah nilai X ditambah 2020. Maka kita cari dulu berapa nilai dari X. 2020 dikali 2018 ini, itu dari 2019 ditambah 1. Kan 2019 tambah 1 2020 dikali dengan 2019 dikurang 1. Dikurang dengan 2019 kuadrat ditambah 1 per 2000 ditambah 2001 sampai 2020. Maka nilai X-nya sama dengan ini A tambah B kali A kurang B. Berarti jadi 2019 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikurang 2019 kuadrat ditambah 1 per 2000 ditambah 2001 sampai dengan 2020. Maka nilai X-nya, nah lihat pembilangnya, ini saling menghabiskan, maka hasilnya 0. 0 dibagi apapun hasilnya 0, maka nilai X itu sama dengan 0. Ketika ditanya berapa nilai dari X tambah 2020, itu berarti sama dengan 0 ditambah 2020. Maka 0 ditambah 2020 ya hasilnya 2020. Sehingga diperolehlah nilai X ditambah 2020 adalah 2020. Maka jawabannya adalah C. Begitu dia adik-adik. Berarti penggunaan konsep A kuadrat kurang B kuadrat ini sangat penting untuk diingat dan dipahami. Nanti pastinya berguna buat TPS adik-adik.
Gimana adik-adik? Semoga adik-adik dapat mengerti dengan baik ya. Oke, tetap ikuti video-video Miss selanjutnya ya. Eits, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di kolom komentar dengan komentar yang positif. Sampai ketemu kembali adik-adik. Tetap semangat dan see you!